Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani kiram wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan kasih sayangnya kita masih berjumpa di kesempatan sore hari yang berbahagia ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat asar secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan masih juga dengan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu mempelajari agama Islam. Mempelajari agama Islam yang telah Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, wa muslimah dan muslimah. Karena kita belajar agama Islam ini tidak lama, ikhwah. Tidak lama. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kalau kita matinya besok, berarti belajar agamanya cukup sampai besok. Karena kematian sesuatu yang gaib, kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi setelah keluar dari tempat ini, bisa jadi nanti ba'da maghrib, sebelum maghrib, ya kan? Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Seorang suami itu wajib belajar ilmu agama agar mampu memimpin keluarganya. Kalau seorang suami yang tidak berilmu, ya, dia hanya menjadi mesin mencari uang nanti. Ya. Seorang suami kalau dia tidak mempunyai ilmu agama yang kuat, ya, dia hanya menjadi mesin pencari uang. Sejatinya dia kosong, tidak bisa memimpin keluarganya. Karena tugas terberat seorang suami itu bukan mencari nafkah, tapi menuntun keluarganya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu, seorang istri, kalau dia tidak belajar ilmu agama, dia tidak akan tahu cara mendidik anak dengan benar. Antum perhatikan, generasi zaman sekarang yang rusak. Dikarenakan apa? Sebagian ibu tidak berilmu. Anaknya nangis sedikit, lempar HP, diam anaknya. Anaknya nggak mau makan, dikasih HP sambil makan. Kalau seorang ibu yang berilmu, dia tidak akan seperti itu. Dia tahu cara mendidik anak dengan benar. Seorang istri kalau dia tidak berilmu, dia tidak akan bisa untuk berbakti kepada suaminya. Ya, karena setelah menikah, 100% baktinya istri itu kepada suami, bukan kepada orang tuanya.
Tapi suami wajib mendukung istrinya untuk berbakti kepada orang tua. Bisa dipahami ya? Seorang anak, kalau dia tidak belajar ilmu agama, ya dia tidak akan tahu cara berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak tidak akan tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah, sekarang sudah banyak sekolah-sekolah Islam ya, SD Islam, SDIT. Dan kaum muslimin juga sudah mulai melek. Mereka banyak memasukkan anaknya ke sekolah Islam. Yang penting anaknya belajar dulu lah ilmu agama. Tahu cara beribadah pada Allah dengan benar. Ini bukan iklan ya, tapi memang alhamdulillah di kota kita sudah mulai banyak ya. Dan itu semua tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan perlu kita ketahui, ikhwan, dengan duduknya kita di sini, paham atau tidak paham ya, itu menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk belajar ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Dan alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang kemudian kitab ini disyarah atau dijelaskan kembali oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Dan kita masuk pembahasan tentang Allah, zat yang berhak diibadahi. Ini lanjutan atau pelengkap dari bab sebelumnya tentang berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang istighosah juga, ini sebagai pelengkapnya. Kemarin sudah lengkap, tapi ini lebih dilengkapin lagi insyaallah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah dalil. Surat Al-A'raf, Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasraw wa la anfusahum yansurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan satupun? Sedangkan berhala itu sendiri diciptakan. Sedangkan berhala itu sendiri buatan orang maksudnya. Kemudian wala yastati'una lahum nasraw wala anfusahum yansurun. Dan berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sedikit pun. Dan berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Wala yastati'una lahum nasraw wala anfusahum yansurun.
Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya. Kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Maksudnya jangankan dia mau nolong kita, ya. Berhala itu mau nolong kita. Dia nolong dirinya sendiri aja nggak mampu. Kita menyembah, ada orang yang menyembah berhala yang tidak dapat menciptakan satu apapun. Sedangkan berhala itu juga diciptakan, dibuat oleh manusia. Ini seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim itu siapa? Seorang nabi. Bapaknya kerjaannya apa? Buat Tuhan bapaknya. Ya. Bapaknya kerjaannya buat Tuhan. Ya. Bikin patung bapaknya. Ini berat cobaannya. Ya. Banyak ya kisah-kisah ya tentang berhala. Berhala ya di zaman sekarang ini bukan sekedar patung ya. Berhala yang disembah itu bukan sekedar patung. Banyak ya, batu, apalagi pohon, kuburan, dan ini termasuk berhala, asnam. Jamak dari sonama. Ya. Atau artinya berhala yang disembah. Jadi gimana orang mau menyembah seorang manusia, ya, minta tolong sama pohon. Ya, maksud dari ayat ini adalah mengumpamakan seseorang minta sama pohon. Jangankan mau nolong kita, dia sendiri aja ini nggak bisa menolong dirinya. Ya. Di sini ya, Syekh Shalih Fauzan ya, membawakan atau menyebutkan munasabatul ayat lil bab, korelasi atau hubungan antara ayat dengan bab. Anna fihal burhana qati'a alal bitlani syirki waradda ala musyrikin. Sesungguhnya ya, dalam ayat ini ada penjelasan tentang batilnya kesyirikan dan penolakan atas orang-orang musyrikin. Terus penjelasan tentang batilnya kesyirikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala sangat jelas ya, menyebutkan mengumpamakan ya. Bukan mengumpamakan ya. Menjelaskan ayusrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah ya. Mereka menjadikan Allah ini sebagai tandingan ya, dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan suatu apapun ya. Sedangkan berhala itu sendiri buatan orang, buatan manusia ya. Sudah kita pernah bahas ya, bahwasanya ketika Allah bertanya itu bukan berarti Allah tidak tahu ya. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah sudah mengetahui ya. Allah sudah mengetahui apa yang terjadi ya, yang sesudah ataupun yang sebelum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan kaum musyrikin ya, yang mereka menjadikan Allah sebagai tandingan. Wala yastati'una lahum nasrau wala anfusahum yansurun. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Dan kepada dirinya sendiri pun berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala membawakan atau menjelaskan kembali
tentang ayat ini ya. Ini sebelumnya mohon maaf ya Abu Amar kalau belum nggak sampai waktunya, karena qadarullah ada lagi demam mau di cancel kayaknya playnya udah kesebar. La ba'sa khair insyaallah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ma yustafadu minal ayah, apa yang dapat diambil dari ayat ini? Yang pertama, bitlanu syirki wad dalilu bid dalili qati'i wal burhanil wadihi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ya, kebatilan syirik ya, ditinjau dari asas kesyirikan, dari dasar kesyirikan itu sendiri. Karena kesyirikan ya, bergantung kepada makhluk yang lemah. Oh, afan, salah ini tadi. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Bitlan syirki min asasihi li'annahu ta'alluqun ala makhluqin ajizin." Kebatilan syirik ya ditinjau dari asas kesyirikan karena asas kesyirikan bergantung kepada makhluk yang lemah. Kemudian yang kedua, annal khaliqa huwal mustahaqqu lil ibadati. Bahwasanya ya, yang maha pencipta ya, dia yang berhak untuk diibadahi. Jadi yang berhak untuk diibadahi itu hanya zat yang maha pencipta. Inilah ikhwan ya, perbedaan antara manusia dengan Allah ya. Manusia, karena ada sebuah pertanyaan ya, Ustadz, kan manusia juga bisa menciptakan, berarti manusia sama dengan Allah? Enggak, ya, kita katakan enggak. Karena apa? Allah itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan makhluk itu menciptakan sesuatu dari yang ada menjadi ada. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Apakah sebelumnya sudah ada manusia? Belum. Allah menciptakan hewan. Apakah sebelumnya Allah sudah ada hewan? Belum. Manusia menciptakan meja, tapi sebelumnya sudah ada bahan untuk membuat meja. Apa bahan untuk membuat meja? Kita katakanlah kayu ya. Kayu berasal dari pohon. Pohon ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa dipahami ya. Inilah perbedaannya. Nanti kalau ada biasanya itu anak-anak ya, karena saya juga pernah dapat pertanyaan dari anak murid saya dulu. Ustadz, berarti katanya Allah itu maha pencipta, berarti sama kayak tetangga saya Ustadz, karena dia menciptakan meja katanya. Wah, ini baru ngeh juga ini. Oh iya ya. Oh enggak, karena Allah itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sama-sama menciptakan, tapi beda dalam bentuk penafsirannya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala beliau juga membawakan penjelasannya, al-istidlalul bitauhidil rububiyyati ala tauhidil uluhiyyati, berdalil dengan tauhid rububiyah ya, atas tauhid uluhiyah. Masih ingat apa itu tauhid rububiyah?
mengesahkan Allah ya, dalam hal penciptaan, pengaturan ya, dan apa? Itu ya. Allah yang menciptakan ya. Dan kita harus beriman ya. Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan planet-planet, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur rizki, Allah yang mengatur kelahiran misalnya ya. Allah sudah tahu bahwasanya tanggal sekian, jam sekian sudah diatur oleh Allah bahwa ada bayi yang lahir dari ibu si Fulan bin Fulan binti Fulan misalnya. Begitu juga dengan kematian. Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas malaikat apa? Hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah. Dan tauhid uluhiyah ya, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Jadi ibadah kita itu hanya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan tauhid rububiyah saja itu tidak mencukupi, ikhwah. Beriman dengan tauhid rububiyah saja itu tidak mencukupi keislaman. Jadi ketiganya harus sinkron. Apa aja yang tiga? Tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Asma wa sifat itu mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya Allah. Apakah Allah punya sifat? Ya. Allah mempunyai tangan. Berarti tangan bisa digunakan. Allah punya sifat melihat. Berarti Allah punya mata. Terus apakah matanya Allah sama dengan mata makhluk? Tentu tidak ya. Jangankan makhluk sama Allah, sama-sama makhluk pun itu berbeda. Contohnya apa? Saya minusnya udah 4 ya. Mungkin Abu Ammar belum. Kalau kami nggak pakai kacamata sama-sama penglihatannya berbeda. Apalagi dengan Allah ya. Tentu Allah lebih mulia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah wa huwa samiul basir. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat ya. Mau kita sembunyi di dalam rumah yang tidak ada orang satupun ya, di dalam kamar, masuk lemari, kita melakukan dosa, Allah pun mengetahui. Dan kita harus beriman di sana ya, agar keislaman kita lebih sempurna. Agar keislaman kita lebih sempurna, ikhwan. Kemudian yang keempat, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan masru'iyatu muhajjatil musyrikina linasril haqqi wa qam'il batil. Disyariatkan untuk menegakkan hujah atas orang-orang musyrik untuk menolong kebenaran ya, dan menghancurkan kebatilan. Kita harus punya hujah ya. Kalau kita mau berhadapan dengan orang-orang musyrikin ya, kita harus punya dalil. Hujah itu apa ya? Dalil ya. Jangan sampai kita mengatakan, oh kamu ini menyembah pohon, hukumnya haram. Apa dalilnya? Kita sendiri nggak paham apa dalilnya, bingung ya. Kata siapa menyembah pohon itu berdosa? Kata siapa menyembah pohon itu syirik? Mana buktinya kalau yang kami lakukan ini sebuah kesyirikan? Makanya kita harus berilmu, ikhwah. Jangan kita tanya dalil, cengenges sambil bilang pokoknya kata ustadz saya ini nggak boleh. Ya. Akhirnya apa? Nelpon ustadznya, ustadz, afwan ustadz.
Di tempat saya terjadi kesyirikan Ustaz. Dalilnya apa ya Ustaz? Tolong tuliskan Ustaz, biar saya bisa membantah mereka. Ini yang ngerepotin Ustaznya nanti. Ya. Bisa dipahami ya? Kita tidak wajib jadi Ustadz, tapi kita wajib berdakwah. Berdakwah dengan apa? Dengan berdakwah di atas ilmu. Ya. Dan kita berkewajiban untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah ya, bukan berarti Allah itu lemah. Bukan berarti Allah butuh sama kita, ikhwah. Ya. Dengan dakwah ini kita sudah menolong agama Allah. Jangan dikira antum berjasa ya pada agama ini, enggak. Ya. Allah nggak butuh sama kita. Ya. Ada nggak ada kita pun dakwah masih jalan. Ya. Tapi kita ambil porsi kita masing-masing dalam dakwah ini. Ada kok orang yang berdakwah dengan ilmunya, ya. Ada yang berdakwah dengan kemampuannya, misalnya dengan membuat flyer, ya, dengan setting audio video misalnya. Ada lagi yang berdakwah dengan hartanya. Nah, ini banyak ya sekali ikhwan ya. Yang dengan ilmunya, teman-teman kami banyak yang bertugas di pedalaman Kalimantan, pedalaman Jambi, pedalaman Maluku, perbatasan dengan Filipina ya. Salah ngomong dikit tombak kepalanya ya. Yang berhadapan langsung dengan kaum musyrikin. Dan di sini kita Syekh Shalih Fauzan mengatakan kita wajib untuk menolong kebenaran ya. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjadi apa ya? Bagian dari dakwah ya. Secara tidak langsung kita sudah mulai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu diingat ikhwan ya. Menjaga keikhlasan itu sangat berat. Jangan sampai kita merasa, oh kalau nggak ada saya dakwah ini nggak jalan nih. Ya. Kalau bukan saya yang nyeting ini siapa nih? Ya. Kalau bukan saya yang ngisi di Al-Manal siapa nih? Ya, jangan berpikir seperti itu. Ya. Tugas kita hanya berdakwah dimanapun tempat, yang penting apa? Bermanfaat. Ya. Ada yang berdakwah dengan akhlaknya, dan ini adalah seutama-utamanya dakwah. Ya. Banyak kok ikhwan. Ya. Seseorang ya, yang dulu membenci kajian-kajian kita, ya. Kemudian dia berinteraksi dengan para ikhwah dengan kebaikan akhlaknya ya, kebagusan akhlaknya, akhirnya apa? Pengen ikut kajian. Yang dulu membenci ya, agama Islam ya. Satu kali datang ke kajian karena penasaran, ya, akhirnya keterusan. Dan ini banyak ikhwan ya. Dan hal seperti ini banyak terjadi. Jadi kalau kita belum punya hujah, ya, belum punya dalil, jangan jadi pendekar ikhwah. Ya. Mungkin ada di sekitar rumah kita acara-acara yang tidak ada tuntunannya oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan agama. Ya. Kalau kita belum punya dalil, maka kita jangan bersuara dulu. Habis kita ikhwan ya, dihujat oleh masyarakat. Tapi kalau kita punya ilmu dan kita mampu untuk istilahnya apa ya, cut mereka ya, maka kita wajib melakukan ya. Kita punya power, kita bisa bersuara di sana, maka kita wajib berdakwah di sana. Dan ini pendapat saya Shalih Fauzan hafizallahu taala ya. Wajib kita untuk menolong kebenaran ya, dan kita harus menghancurkan kebatilan. Ya minimal kita mengingkari dengan hati kita lah. Ya. Minimal mengingkari dengan hati. Bismillah. Kemudian dalil yang kedua ya.
Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Fatir ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Potongan dari ayat yang ke-13. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'ukum wala yunabbi'uka mislu khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kamu seru, yang kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Walaupun setipis kulit ari. Orang yang kamu agung-agungkan, ya, zat yang benda yang kamu sembah, dia tidak punya kemampuan setipis kulit ari. Kulit ari itu kulit apa? Kulit yang bayi itu ya? Ari-ari. Bukan yang bayi baru lahir tuh, tipis banget bukan ya? Atau kulit bayi itu kan tipis banget itu. Sejenis itu ya. Kulit yang lebih tipis ya. Mereka enggak punya kemampuan apa-apa ya kawan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir." Jika kamu menyeru mereka, kamu menyembah mereka, mereka tidak mendengar suaramu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Di hari kiamat, wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai orang yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Jadi di hari kiamat nanti kita kan disuruh menyembah kita dibisikin oleh iblis, oleh syaitan itu untuk menyembah berhala ya. Nanti di akhirat orang-orang yang terpengaruh oleh jin, oleh iblis ya, mereka akan menemui iblis dan iblis akan berkhutbah di neraka ya. Ada ya di kitabnya Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnu Jauzi kalau nggak salah ya. Iblis akan berkhutbah ya, ketika manusia meminta, mana katanya kamu mau nolong kami ya. Kok nggak ada pertolonganmu ya. Apa kata iblis ya, secara singkat ya, dia mengatakan tugas kami hanya mempengaruhimu, salah sendiri ngapa kamu mau mengikuti seruan kami ya. Kali ini namanya apa? Kurang ajar ya. Iblis nyuruh kita yuk sembah yuk. Bahkan bukan menyembah ya. Terlalu halus. Untuk mempengaruhi apa? Mempengaruhi kita supaya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugasnya iblis. Dia enggak iblis dan bala tentaranya itu enggak pernah tidur ya. Tidak pernah tidur untuk apa? Untuk menggoda manusia supaya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah hadis yang memerintahkan kita untuk apa? Tidur siang. Agar kita menyelisihi syaitan. Karena syaitan ya, anak buahnya iblis itu tidak pernah tidur siang ya. Usahakanlah ya, tidur siang walaupun hanya 10 atau 15 menit. Karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau nggak salah di sekolah-sekolah sekarang sudah diterapkan ya, sekolah yang IT maksudnya, itu sudah diterapkan tidur siang. Ya, ini bagus ini ya. Ini sebuah sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya. Sunnah yang ditinggalkan. Kemudian Syekh
Shalih Fauzan hafizallahu taala mengatakan, "Ma yustafadu minal ayah." Apa yang dapat diambil dari ayat ini? Apa yang dapat diambil dari ayat ini? Atau faidah dari ayat ini? Bitlanu syirki bid-dalili qati'i wal burhanil wadi'i. Batalnya kesyirikan ya, dengan dalil yang syar'i ya, dan bukti yang sangat jelas ya. Berarti kalau sudah jelas dia melakukan kesyirikan ya, maka itu sudah syar'i ya. Seseorang dengan sengaja ya sudah dikasih tahu bahwa tidak boleh nyembah kuburan, tidak boleh minta tolong sama pohon ya, tapi dia masih melakukannya. Ya, secara logika kita pun ngapain nyembah, minta tolong sama pohon, minta tolong sama kuburan ya. Mau nikah yang dicari apa? Kuburan dulu, supaya dikasih petunjuk katanya. Nanti malam kan minta restu sama kuburan, nanti malam dikasih tahu lewat mimpi katanya. Oh nikahnya tanggal sekian tanggal sekian. Ini batil ikhwan. Yang datang mimpi itu jin ya, jin. Gimana mau berkah sebelum nikah aja sudah melakukan kesyirikan, dan ini hanya dapat dihapuskan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin pernah melakukan ya dulu ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kita mati dalam keadaan membawa dosa ini ya, maka tidak akan Allah ampuni kok. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, bayanu suruti allati yajibu tawafuruha fil mad'u mustakhati bihi wahia penjelasan syariat yang wajib terpenuhi ya, dalam berdoa, atau syarat yang wajib ketika kita mau berdoa. Ini sebenarnya sudah diulang-ulang ya, tapi yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu itu secara singkat. Tapi kata Syekh Shalih Fauzan ya, syarat ya, penjelasan syarat yang wajib ketika kita mau berdoa ya. Kenapa kita harus minta sama Allah? Karena itu ada syarat yang wajib. Di antara syarat ya, wajib kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ketika kita mau berdoa, orang yang kita atau zat yang kita mintain ini ya, harus memenuhi syarat dulu. Yang pertama ya, milkuhu lima tuliba minhu. Dia harus memiliki yang kita minta. Nah, ini sama ya seperti yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dia harus mampu ya. Dia memiliki apa yang kita minta. Kita pengen pengen apa ya misalnya? Pengen umroh misalnya. Ya kita kalau sekarang kita belum punya rezeki untuk berangkat umroh. Tapi yang zat yang memiliki rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita wajib minta sama Allah. Milkuhu limatu liba minhu. Maka dia harus memiliki yang kita minta. Kemudian yang kedua, ya, sima'uhu lidu'ai min du'ahu. Dia harus mendengar apa yang kita minta. Ya. Zat ini harus mendengar. Ya. Antum minta sama pohon, ya, gimana dia mau mendengar ucapan kita? Atau minta sama kuburan. Ya. Mbah, tolong mbah, lancarkan rezeki saya mbah, sampaikan kepada Allah. Gimana dia mau menolong kita, sedangkan dia sendiri di dalam kubur sedang diazab oleh malaikat atas perintah Allah, sedang disiksa oleh malaikat. Gimana? Logika kita pun nggak masuk sebenarnya. Tapi karena kebodohan kita tidak belajar ilmu agama, jadi terlena ya. Seseorang ini
zat yang kita minta ini dia harus mendengar apa yang kita minta. Kemudian yang ketiga, al-qadratu ala ijabatihi, dan dia mampu untuk mengabulkan doanya. Dia mampu untuk mengabulkan doa. Kalau kita berdoa, ikhwah, ini kalau nggak salah sudah dibahas di hari Jumat ya, tentang bab doa. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh ya, pasti akan Allah kabulkan. Di antara syarat-syarat doa apa yang antum masih ingat? Yang pertama, kita harus ikhlas karena Allah ya. Diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian kita minta apa yang kita inginkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hal terkecil pun, garam di dapur pun nih, kalau habis itu mintanya sama Allah, kata para ulama ya. Sandal kita yang putus pun mintanya sama Allah. Di antara syaratnya apa? Makanan yang kita makan itu dari sumber yang halal. Baju yang kita pakai itu dari sumber yang halal. Apalagi? Air yang kita minum itu dari sumber yang halal. Halal dalam bentuk zat atau pendapatannya. Minum air putih halal, tapi dapat dari hasil mencuri misalnya, jadi haram. Setelah dia mencuri, dia menipu, minum, kemudian dia berdoa. Gimana Allah mau mengabulkan doanya? Ya. Kalau sudah yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu halal. Ya. Kemudian berdoanya sudah menggunakan apa tadi? Mempujian kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ditambah lagi di waktu-waktu yang mustajab, maka insya Allah akan Allah kabulkan. Makanya ini zat yang berhak dipintain itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata saya Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala ya. Yang ketiga, anal aqidata wa banaha 'alal burhanil wal yaqini la 'ala dzanni wal takhurrusi wal taqlidil a'ma. Sesungguhnya akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun atas bukti dan keyakinan. Akidah itu dibangun di atas bukti dan keyakinan, bukan dengan atas prasangka dan taklid buta. Taklidul a'ma itu aslinya taklid buta. Bismillah. Aku kalau nggak sama ustadz ini, ustadz fulan misalnya, saya nggak mau belajar agama. Ini namanya taklid buta. Kalau pemimpin saya, misalnya suatu organisasi, suatu kelompok atau yayasan, kalau nggak sama dia, saya nggak mau belajar ilmu agama. Apa yang disampaikan dia pasti benar. Dan ini namanya taklidul a'ma atau taklid buta. Dan ini tidak boleh. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Landasan kita beragama cukup dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Bisa dipahami ya? Jadi beragama itu bukan berdasarkan zon, prasangka. Nah, caknya salat aku ini sudah diterima ini. Caknya Allah itu sayang sama aku nih.
Jadi mengira-ngira ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh berprasangka baik ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meyakini Allah sesuai dengan prasangka kita. Tidak mungkin Allah turun ke sepertiga malam terakhir ini. Tidak masuk akal. Ini namanya berakidah, berkeyakinan hanya dengan prasangka. Yang benar gimana? Harus berdasarkan dalil dan bukti yang nyata. Bukti dalil yang sudah Allah Subhanahu wa taala wahyukan dan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, isbatu ilmillahi biqawaibil umuri. Penetapan ilmu ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala akibat segala sesuatu. Jadi kita harus menetapkan ya, segala sesuatu yang ada di bumi ya, dan di langit, yang sesudah ataupun yang sebelum, itu berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Ilmunya Allah sangat luas. Allah dekat dengan kita bukan berarti zatnya Allah yang dekat. Allah lebih dekat dari urat nadi kalian, bukan berarti Allah nempel ke urat nadi kita, bukan. Tapi apa? Keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua dalil yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallah, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala ya. Masih ada 1 2 3 ya, 3 dalil lagi insyaallah ya dalam bab doa. Insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya mohon maaf ya karena belum maksimal. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.